Halo guys, kita ketemu lagi dengan Susan ZS. Kali ini kita mau bikin video untuk di playlist kue kedoyananku ya. Kita mau bikin miswa goreng ya, mie kecil halus ya, yang lembut nih, kayak gini nih. Ini isinya ada 100 gram. Kita bikin 2 bungkus aja ya, 200 gram ya. Kalau yang di dus ya itu biasanya 250 gram kalau nggak salah ya. Ini kita beli yang dipak aja. Nah, bahan lainnya ini kita rebus nanti belakangan ya, karena dia kan cepet lembutnya gitu. Ini ada 1 batang wortel yang udah dikupas dan kita potong mini dadu ya, nih kecil. Terus ini ada 100 gram dada ayam ya, yang kita potong mini dadu juga ya. Tentu udah kita cuci bersih, ini juga udah kita cuci bersih ya. Ini daun bawang ya, mau pakai daun seledri juga boleh. Ini ada 2 tangkai ya, kita potong kecil, mini dadu juga. Ini ada 2 siung bawang putih geprek cincang ya, kita potong kecil juga. Nah ini di wajan kita siapkan dulu minyak agak lebih banyak ya, biar nggak cepat menggumpal miswanya gitu. Kurang lebih ada 1 sendok sendok wajan ini deh ya. Nah terus ini kita masukin bawang putihnya, kita oseng atau tumis sebentar sampai dia harum ya. Miswa tuh karena dia lembut dan halus ya, jadi dia nggak bisa dibikin kayak kita goreng nasi goreng gitu ya, karena dia akan hancur gitu ya. Kalau dibikin kuah bisa, tapi harus langsung dimakan saat itu juga ya, buru-buru gitu, soalnya dia cepat sekali menyerap si airnya gitu. Sebentar juga dia udah jadi menggumpal gitu ya. Nah ini kita oseng dulu. Bahan lainnya adalah ini ada setengah sendok teh MSG ya, muncung ya. Ini ada 1 sendok teh garam ya. Ini cocok untuk cemilan atau snack ya, nemenin coffee break, nemenin tea time ya. Bisa untuk makanan penutup, dessert gitu ya. Nah ini kita masukin dulu, karena udah berubah warna bawang putihnya. Kita masukin dulu wortelnya. Kita masukin juga ayamnya, biarkan dia matang bersamaannya. Yang satu keras, yang satu memang harus matang dengan sempurna kan ayam katanya. Kalau nggak matang dengan sempurna kan dia bisa mengandung bakteri salmonella ya katanya. Kue kayak risoles gitu ya, kan kita siapkan dulu isiannya gitu, tapi ini bukan isiannya, dicampurkan gitu ya. Nah kita kasih 1 tuangan merica ya, 1 tuangan merica. Tuh, dengan cepat ya dia berubah warna. Tambahkan penyedap rasanya. Kita aduk lagi. Terus kita tambahkan sedikit air ya, agar wortelnya disempuk. Coba kita lihat apakah sudah cukup airnya.
sedikit lagi ya, pastikan dia terendam agar bisa matang sempurna ya. Ya oke, sekarang kita tutup dulu guys. Ya, nanti kalau udah sekitar 10 menitan coba kita cek lagi ya. Kalau udah empuk baru kita bisa bikin miswanya ya. Oke. Nah guys, ini air yang buat rebus miswa ya udah mendidih ya. Pastikan mendidih baru masukin miswanya ya guys. Nah, satu bungkus dia tuh ada 6 buletan gitu ya. Kita aduk dulu. Kalau bikin satu bungkus mungkin kurang guys. Sekali makan terus langsung habis ya. Satu orang mungkin ngambil 2 atau 3 ya. Biji kan cetakan kayak bikin cetakan nugget gitu. Nah habis deh. Ini paling ada 6 iketan buletan kayak gitu kan, paling juga dapat 6 kan. Jadi sekali makan habis. Ini makanya saya bikin 2 bungkus. Nah kan satu buletan gitu paling juga satu cetakan nugget gitu kan si miswanya. Jadi nanti dia persegi panjang ya guys bentuknya. Nah udah padat nih, udah panjang. Terus dijaga ya nanti dia keluar si airnya. Oke, ini kita rebus dulu sampai pada tingkat kelembutan yang kita mau ya. Sementara itu isiannya ini udah saya cek tadi ya. Nah airnya udah ada, tinggal minyaknya nih kan. Ya ini udah empuk. Wortelnya ya kan dia udah itu meluap-luap keluar. Oke, kita proses dulu ya guys. Tuh meluap dia. Tuh airnya malah udah nggak ada guys. Tuh lihat. Tuh ya, tuh nggak ada lagi airnya. Udah menyerap ke miswanya. Itu. Oke, nah sekarang kita tuang ke wajannya ya. Kita aduk-aduk guys. Duh banyak nih. Kita tuang lagi 1 tuangan merica. Kita aduk. Wah banyak nih. 1 buletan itu yang saya perkirakan bisa jadi 1 cetakan miswa, ternyata mungkin bisa 2 ya. Wah banyak ini jadinya. Nah kita aduk ya sampai dia tercampur rata. Si miswanya sih udah ada sedikit rasa gurih dan asinnya ya. Nah kita aduk dulu guys. Ini udah tercampur rata ya. Tadi daun bawangnya udah saya masukin, juga tercampur rata ya. Tuh lihat tuh ya kan, udah tercampur rata. Kalau yang ini ya ada sedikit daging bekas yamien ya, yang ada pakai kecap nih, sama saya dicampurin juga biar kayak rasa gitu. Jadi ini mericanya udah cukup ya, asinnya dan gurihnya udah cukup, dan minyaknya juga udah cukup. Nah sekarang kita cetak di atas loyang kue ya. Ini ukuran 25 x 25 ya, ketinggian 2 cm ya. Ini kita atur semua. Kita atur semua kayak mencetak nugget gitu guys. Nah, guys, ini udah kita susun di atas loyang ya, udah kita tekan-tekan biar dia lebih rata gitu ya. Kita diamkan dulu sampai dia ngeset ya, bisa dipotong gitu ya. Jadi ngebentuk kayak gitu ya, bisa dipotong. Ini kita potong nanti 3 bagi 3, terus ini kecil-kecil ya. Terus udah gitu kita siapkan dulu ini telur 2 butir ya. Kalau kurang bisa kita tambahkan jadi 3 butir. Ini kita kocok lepas ya. Terus nanti
akan kita gunakan untuk membalur ya si misonya sebelum digoreng gitu. Kayaknya ini kurang mungkin ya, mau harus 3 ya. Nah sementara itu ini ada cabai rawit ya, hijau ya, yang kita buang buntutnya itu, terus kita cuci bersih, cuci dengan air minum ya. Jadi pas waktu kita makan tuh nanti nggak sakit perut gitu ya. Kita taruh dulu di atas piring saji ya. Sementara itu kita siapkan dulu minyak di penggorengan. Di sini adonan kuenya ini udah dingin ya. Nah udah bisa dipotong. Kita potong ini 3 bagian, jadi kurang lebih 7,5 sampai 8 cm ya. Ini kan 25 panjangnya, ini lebarnya juga 25 ya. Ketinggiannya kurang lebih ada 2 cm ya, ini tuh ya udah bisa kita potong. Ini satu baris ini 7, jadi kurang lebih 7 sampai 8 cm ya. Nah ini udah kita potong, ini dapat 21 ya, ini 3 baris. Nah ini minyaknya udah kita panasin, nih telurnya udah kita kocok lepas tuh. Ini sebenarnya yang kayak gini pun udah bisa dimakan guys ya, karena dia kan udah mateng. Nah sekarang nih kita goreng ya. Kita masukin dulu ke dalam telurnya ya, kita balik ya, terus kita goreng deh ya. Begitu seterusnya ya guys semuanya ya. Oke, kita proses dulu ya. Kalau bagian bawah udah kecoklatan, kita balik ke bagian yang atas. Nah guys, ini kita udah selesai ngegoreng ya. Tuh lihat, bagus kan? Ini ada berapa ya, 11. Kalau yang terlalu hancur kita makan aja, taruh di piring ya. Nah kayak yang ini yang hancur-hancur kita makan aja, taruh di piring ya. Kalau ini sisanya bisa kita taruh di wadah tertutup ya, taruh di kulkas. Nanti kalau misalnya mau makan kita tinggal goreng ya. Kalau ditaruh gitu aja kan permukaannya jadi kering. Ini tadi saya udah tambahkan 1 butir telur. Sisa ini ada berapa ya? 6, 7, 8 lagi, mungkin harus ada 2 telur lagi ya. Ini bekas minyaknya memang ada buih-buih kayak gitu karena kan pakai telur gitu ya. Oke guys, makasih ya udah nonton, udah like, udah komen, udah subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.